Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat muslim dimanapun berada, marilah pada kesempatan kali ini kita mengikuti video dari Habib Muhdhar berikut ini. Imam Syafi'i ini mujaddid minal muhibbin, tidak pernah mengingkari. Sayyidina Habib Alwi bin Ubaidillah tidak pernah mengingkari nasabnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Abi Hanifah, Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Malik, para ulama-ulama terkemuka tidak ada yang ingkar kalau Habib Alwi bin Ubaidillah itu Ibn Ahmad Muhajir ilallah itu memang benar. Sahabat muslim dimanapun berada, dari video tersebut Habib Muhdhar, putra dari Habib Soleh Tanggul, menyampaikan dalam pidatonya bahwa 4 madhab atau ulama 4 madhab tidak pernah mengingkari terhadap Alwi bin Ubaidillah sebagai keturunan Rasulullah. Tidak pernah mengingkari. Sahabat muslim dimanapun berada, sungguh sangat disayangkan pidato beliau ya, kalau menyampaikan ulama 4 madhab, yaitu Imam Hambali, Syafi'i, Maliki, dan Hanafi, ini tidak pernah mengingkari Alwi bin Ubaidillah sebagai keturunan Rasulullah. Sangat disayangkan. Kenapa sangat disayangkan? Karena wafatnya Ubaidillah ini adalah tahun 383 Hijriyah. Nah, sedangkan Imam Hambali yang paling muda ini wafat 241 Hijriyah. Jadi ada selisih perkiraan 200 tahun. Ini untuk ulama yang paling muda dari 4 madhab. Jadi sangat mustahil. Jadi cerita beliau ini adalah bisa dikatakan cerita bohong, pidato bohong. Kenapa ini bisa terjadi dari ulama sekelas beliau? Harusnya tidak terjadi, sebab beliau adalah Habib Muhdhar, adalah kalangan Habib yang sangat alim menurut pandangan kami. Tapi kenapa bisa berpidato semacam ini? Jadi janganlah sampai orang sekelas beliau menyampaikan sebuah pidato atau sebuah ilmu kepada masyarakat tapi tidak benar. Apakah tidak paham sejarah? Apakah memang ini tujuannya adalah hanya untuk doktrin agar para habaib itu nampak menjadi orang yang hebat? Sehingga di sini menjadi pertanyaan. Sungguh sangat disayangkan. Jadi tak yang manapun dari kalangan para habaib ini menyampaikan banyak kebohongan atau kekeliruan di sini. Jadi penyampaian 4 madhab tidak ada yang mengingkari Alwi bin Ubaidillah ini adalah keturunan Rasulullah. Ya benar, ini adalah kebohongan besar. Karena apa? Jauh zamannya itu selisih 200 tahun. Selisih 200 tahun, tidak mungkin. Bahasa Jawanya itu nggak menangi. Nggak menangi ulama 4 madhab. Sehingga di sini banyak spekulasi untuk menarik kesimpulan. Apakah tidak mengerti? Apakah niat mendoktrin para muhibbin? Dan keduanya ini sungguh sangat ironi, tidak pantas disandang oleh seorang habib yang sangat alim,
bahwa sejarah saja beliau tidak paham, atau paham memang sengaja hanya untuk mendoktrin di depan umat. Ini adalah fakta dari pidato beliau yang disampaikan. Imam Syafi'i ini mujaddid minal muhibbin, tidak pernah mengingkari. Sayyidina Alwi bin Ubaidillah tidak pernah mengingkari nasabnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau ini termasuk Habib yang luar biasa. Nah, kemarin Habib Umar bin Hafid di dalam videonya Gus Ubad Aminullah itu juga menyebutkan bahwa Syekh Yusuf Al-Makassari Al-Bantani ini berguru kepada Habib Abdullah Al-Haddad, pengarang Rotibul Haddad itu. من أكبر مشايخه وأعظمهم في السند الإمام عبد الله بن علي بن محمد. Dan di antara guru terbesar beliau dalam sanad yang mulia ini adalah guru beliau Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad sahib ratib. حظية بالإيقاع. Sedangkan tak ada sejarah pun yang menunjukkan tersebut. Nah, lalu dari sisi mana para habaib yang mulia ini yang jujur? Yang jujur di mana kira-kira? Lalu dari kalangan yang membela, coba ini dipecahkan harusnya. Kasus demi kasus ini dipecahkan sehingga dari para umat Islam, terutama kaum Nahdiyin yang sudah gandrung kepada habaib, ini yang tadinya 100% menjadi 0%. Itu bisa dikembalikan apabila memberikan klarifikasi yang benar. Jika tidak benar, berarti tesis Kiai Haji Imaduddin adalah satu-satunya yang benar di akhir zaman ini. Sahabat muslim dimanapun berada, seharusnya banyak kasus, bukan hanya masalah nasab, bukan hanya masalah nasab yang belum selesai. Masalah tes DNA itu adalah kan masalah ilmiah. Kalau ingin menolak masalah tes DNA, argumennya harus jelas. Karena apa? Seluruh habaib ini belum ada yang berani klarifikasi tes DNA-nya, walaupun data sudah menunjukkan mereka itu tidak masuk golongan dzurriyyah Rasul secara tes DNA, sedangkan para ulama yang lain, termasuk ulama internasional, sudah banyak melakukan tes DNA untuk klarifikasi bahwa beliau semua adalah sah keturunan Rasulullah berdasarkan nasab dan tes DNA tersebut. Sahabat muslim dimanapun berada, sungguh banyak kasus yang harus diselesaikan oleh para habaib. Sehingga apa? Tidak menjadi fitnah yang besar. Tapi kalau tidak terselesaikan, berarti semua tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani CS ini semuanya adalah benar. Mulai dari Habib Umar bin Hafid, Habib Muhdar putra dari Habib Soleh Tanggul, termasuk kasus Habib Lutfi yang memalsukan makam, termasuk yang memalsukan nama-nama kuburan, memba'alawikan kuburan, kuburan palsu yang tadinya tidak ada menjadi ada, termasuk kasus jual beli nasab dan lain-lainnya sangat banyak dan tak ada satupun yang terselesaikan. Berarti memang semuanya yang keluar dari para habaib dari hal-hal tersebut tadi kepalsuan semua. Nasab palsu, ceramah palsu, sejarah palsu, doktrin palsu, makam dipalsukan, nasab dari para pahlawan juga dibelokkan, sejarah dibelokkan. Lalu kita harus percaya dari sisi yang mana? Sahabat muslim dimanapun berada, semoga Allah menunjukkan jalan terang kepada semua muhibbin dari kaum Nahdiyin agar tidak mempercayai para habaib ini menjadi keturunan Rasulullah, karena mempercayai sesuatu yang tidak
dari nasabnya, itu adalah bagian pelanggaran dosa yang besar. Kecuali, kata Yai Said Akil Sirat, ada yang bisa secara real membantah dari tesis penemuan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani CS, termasuk Kiai Haji Nur Ihya yang terkait makam-makam palsu, dan Gus Ubad Aminullah selaku yang menyampaikan sejarah-sejarah tentang kaum habaib. Sahabat muslim dimanapun berada, semoga apa yang disampaikan menjadi pencerahan hati, agar hati ini menjadi cerah, dan yang jelas kepalsuan-kepalsuan yang begitu banyak dari kalangan habaib tidak ada lain kecuali untuk mendoktrin pribumi, supaya pribumi Indonesia ini percaya, yang akhirnya berujung pada eksploitasi, yaitu masalah ekonomi. Sahabat muslim dimanapun berada, fakta menunjukkan di antara mereka banyak kekeliruan dan banyak kepalsuan. Sekali lagi, banyak kepalsuan. Jangan bicara masalah alim dulu, tapi kenyataannya mereka semua membicarakan sesuatu yang tak berdasar.